Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 14 dengan iPhone 15. iPhone ini masih pada masking. Sabar, nanti akan gue hands on di video selanjutnya. Di video kali ini akan gue bahas perbedaan antara iPhone 14 dengan iPhone 15. Kira-kira perbedaan fiturnya apa aja dan harganya perbedaannya jauh atau tidak. Untuk mengetahuinya, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, kalau di video sebelumnya gue udah bahas iPhone 15 Pro perbedaannya dengan iPhone 14 Pro. Saat ini akan gue jelaskan video antara perbedaan fitur iPhone 14 dengan 15. Ya, memang gue saat ini belum megang unitnya, tapi tetap akan gue jelaskan perbedaan fitur dari antara iPhone 14 dengan 15. By the way, for your information aja, gue juga udah order atau pre-order lewat Belanja Bos. Di sini kalian bisa lihat, dan gue udah order sama mereka, dan kemungkinan tahun ini akan sama seperti tahun sebelumnya. Gue akan trip ke Singapura lagi, kayak Apple Store Singapura bersama tim Belanja Bos. Buat lo semua yang pada mau pre-order iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, lo bisa langsung aja pre-order sama belanjabos.com. Pre-order terpercaya, transparan, dan tentunya aman. Jadi langsung aja kunjungin Instagram Belanja Bos, DM Instagramnya, atau kalian bisa WhatsApp via website Belanja Bos. Oke, kita lanjutkan videonya. Kalau mungkin tanggapan teman-teman antara iPhone 14 Pro dengan 15 Pro, fiturnya tidak beda jauh, tetapi beda dengan iPhone 14 dengan 15. Kedua iPhone tersebut cukup memiliki perbedaan yang jauh. Jelas, perbedaan pertama yaitu soal bagian layar depan. Kalau iPhone 14 itu masih menggunakan notch atau poni biasanya disebut. Berbeda dengan iPhone 15. iPhone 15 tampilan depannya sudah menggunakan Dynamic Island. Bener banget, Dynamic Island itu mengadaptasi dari iPhone 14 Pro. Sudah jelas, tampilan depannya aja udah berbeda. Lalu selanjutnya perbedaan fiturnya yang paling signifikan yaitu USB-C. Bener banget, saat ini semua lini iPhone 15 series itu sudah menggunakan USB-C. Jadi kalau iPhone 14 kan masih menggunakan Lightning cable ya, atau colokannya Lightning cable, tapi berbeda dengan 15 sudah menggunakan USB-C kayak gitu. Dan materialnya juga cukup berbeda ya, meskipun terkesan mirip-mirip, tapi bagi gua tetap ada perbedaan antara bodi bagian depan dan bagian belakang. Kalau iPhone 14 masih menggunakan aluminium with glass back, berbeda dengan iPhone 15. iPhone 15 menggunakan aluminium with color infused glass back. Tetapi memang kedua tersebut masih menggunakan ring atau switch silent, tidak dengan 15 Pro di mana sudah menggunakan action button. Tapi kalau bahan yang digunakan pada bodi itu sebenarnya sama-sama aja ya. Untuk bagian depannya menggunakan keramik seal front, dan untuk bezel bodinya masih menggunakan aerospace grade aluminium. Jadi untuk bodi sih sebenarnya tipis-tipis ya perbedaannya ya. Ukuran itu juga masih sama-sama 6,1 inch, tetapi yang membedakan adalah chipset. iPhone 14 masih menggunakan A15 Bionic, berbeda dengan iPhone 15. iPhone 15 sudah menggunakan A16 Bionic, yang dimana chipsetnya sama seperti 14 Pro. Ya, meskipun GPU core dan lainnya terkesan sama aja antara A15 dengan A16, tapi pastinya adanya perbedaan yang signifikan terkait kecepatan. Selanjutnya ini yang paling besar banget menurut gua, yaitu kamera. Kamera 15 dibekali dengan 48 megapiksel, berbanding beda banget dengan iPhone 14, di mana iPhone 14 masih menggunakan 12 megapiksel, dan di mana iPhone 15 ini memiliki super high resolution foto 12 megapiksel dan 48 megapiksel, berbanding beda banget dengan iPhone 14. iPhone 14 cuman memiliki fitur portrait mode with focus photo and deep control. Berbeda banget dengan 15 adanya next generation portrait with focus and deep control. Dan optical zoom-nya juga beda banget ya. iPhone 15 ini optical zoom-nya 0,5 1 kali hingga 2 kali. Jadi beda banget nih. Si iPhone 15 nih lebih unggul lah sisi kameranya dibanding iPhone 14. Itu kenapa struktur kameranya juga berbeda ya. Kalau iPhone 15 main kameranya 48 megapiksel serta ultrawide-nya 12 megapiksel. Beda banget sama iPhone 14, sama-sama di 12 megapiksel aja. Dan ini dia nih yang paling gue suka, aperture-nya alias f-nya beda banget. iPhone 15 itu f1,6, kalau misalkan iPhone 14 itu di f1,5 aja. Dan iPhone 15 ini sudah menggunakan Smart HDR 5 for photo. Berbeda dengan iPhone 14, iPhone 14 masih Smart HDR 4 photo kayak gitu. Kalau untuk recording videonya sih terlihat sama aja ya. Kalian bisa lihat di situ spesifikasinya tidak ada yang membedakan sama sekali sih sepertinya ya. Masih sama lah seperti iPhone 14, meskipun mungkin ketajaman
jawabannya berubah karena 15 ini atau iPhone 15 menggunakan 48 megapiksel. Dan untuk kamera depan sama aja fiturnya, cuman yang membedakan Smart SDR 5 for photo. Itu aja. Kalau iPhone 14 Smart SDR 4 for photo kayak gitu. Dan untuk pemilihan warna iPhone-nya juga sebenarnya iPhone 15 menurut gua tidak terlalu lengkap karena saat ini mungkin karena baru rilis juga ya. Karena saat ini cuma punya 5 warna, berbeda dengan iPhone 14 yang ada 6 warna gitu ya. Jadi ya mungkin kedepannya akan ditambah sama Apple kalau untuk urusan warna. Tapi balik lagi ke teman-teman, perbedaan fitur itu signifikan gak sih buat teman-teman? Kalau bagi gue signifikan antara iPhone 14 dengan 15. Ingat, saat ini lagi pembahasannya iPhone 14 dengan 15, tidak dengan brand tetangga ataupun dengan yang seri Pro Series-nya. Jadi kita di sini lebih bahas condong ke 14 dan 15. Kalau kita perhatikan dari spesifikasi yang tadi udah gue jelaskan, itu cukup signifikan. Mulai dari Dynamic Island tentunya, terus spesifikasi kamera sudah pasti, dan colokan chargernya USB-C. Meskipun USB-C yang ada di iPhone 15 ini tidak lebih cepat daripada USB-C yang ada di 15 Pro. Karena iPhone 15 ini cuman menggunakan USB-C 2, di mana USB-C 2 tersebut hanya kecepatannya di 480 MB/s kayak gitu. Kalau misalkan yang iPhone 15 Pro itu USB-C-nya sudah menggunakan USB 3, di mana kecepatannya 10 GB/s kayak gitu ya. Jadi itu ada perbedaan sebetulnya. Cuman kalau dibandingkan iPhone 14 ya jauh lah. Pasti tetap lebih unggul iPhone 15. Itu udah pasti karena memang kalau antara 14 dengan 15 sebenarnya cukup jauh secara spesifikasi dan fitur perbedaannya. Meskipun terkesan sama aja hanya karena desain modelnya aja gitu. Kalau misalkan kita bahas perbedaan fitur, tentu jelas seperti tadi udah gue jelaskan, perbedaan fitur-fiturnya sangat signifikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan harga. Sepertinya untuk urusan harga akan gue ambil sama seperti harga di website apple.com dengan region US. Kalau region Singapura pastinya ada perbedaan harga lagi ya. Kenapa gue masih berpatokan sama harga itu? Ya karena iPhone 15 belum resmi rilis di Indonesia. Jadi gimana cara compare-nya gitu kan? Kemungkinan rilis juga itu masih tanda tanya antara bulan November atau Desember. Sepertinya harga iPhone 15 ini tidak berubah seperti iPhone 14 tahun lalu dirilis. Sama-sama di harga $799. Karena kan tergantung dolarnya. Kalau dolar lagi naik bisa jadi harganya naik gitu. Tapi intinya harga iPhone 15 itu di $799. Sama persis seperti iPhone 14 dirilis tahun lalu kayak gitu. Jadi untuk harga sama-sama aja tuh, nggak ada perbedaan. Nah kalau misalkan lu nanya sama gua, terus gimana bang? Lebih baik beli iPhone 14 atau 15? menurut gua tetap sesuaikan budget sih. Kalau misalnya lu punya budget lebih, itu hak lu kok, beli aja iPhone 15, nggak usah beli iPhone 14 juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan budget masing-masing. Kalau misalkan budgetnya cukup di iPhone 14, ya udah jangan memaksakan beli iPhone 15 gitu. Apabila budgetnya mampu hingga beli iPhone 15, ya udah beli aja. Kebahagiaan itu dibuat dengan diri sendiri. Asik. Tapi intinya kalau misalkan teman-teman nanya lebih baik beli mana, gue akan tanya balik sama kalian, budget kalian ada di mana nih? Kalau misalkan cukup ke 15, nggak apa-apa beli aja iPhone 15 kayak gitu. By the way, gue ingetin lagi buat lo semua yang pada mau pre-order iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, silahkan langsung kunjungi website Belanja Bos. Bisa langsung chat WhatsApp-nya di website Belanja Bos, atau kalian bisa kunjungi Instagramnya, bisa cek harganya juga di Instagramnya, atau kalian bisa langsung DM Instagram Belanja Bos. Tempat just tip terpercaya dan aman tentunya. Jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.